Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2406 0230 057. Saya sendiri berasal dari mahasiswa PJKR UNJ tahun ajaran 2024. Nah, dan saat ini sedang menempuh di pendidikan di PJKR di semester 4. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi kebugaran jasmani. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Yang pertama, apakah kita benar-benar bugar? Pada umumnya, banyak peserta didik itu merasa sehat, namun masih mudah lelah saat melakukan aktivitas fisik yang sederhana. Seperti ketika dalam olahraga PJOK, mungkin banyak dari peserta didik itu sering mengalami lelah ketika melakukan aktivitas yang dapat dikategorikan dengan aktivitas yang cukup rendah intensitasnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi sehat belum tentu memiliki tingkat kebugaran yang optimal. Nah, ini ada sedikit quotes dari Jim Rohn, yaitu beliau adalah salah satu tokoh pengembangan diri serta pembicara atau motivasi yang berasal dari Amerika Serikat yang sangat tentunya dihormati di dunia, yaitu berbunyi take care of your body, it is the only place you have to live. Pada intinya, beliau menyarankan untuk menjaga atau kita lebih memperhatikan diri kita. Nah, itu adalah salah satu istilahnya eh, istilahnya seperti apa diri kita itu harus dijaga dengan baik-baik agar berguna di kehidupan nantinya. Nah, intinya pembahasannya yang pertama itu ada pengertian kebugaran jasmani, komponen kebugaran, manfaat dan latihan serta evaluasi. Nah, ya selanjutnya ada struktur presentasi. Nah, mungkin ada 8 yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pengertian kebugaran jasmani, capaian dan tujuan pembelajaran, ada komponen kebugaran, ada manfaat kebugaran, ada faktor yang memengaruhi kebugaran, ada bentuk latihan kebugaran, serta tes kebugaran yang bisa menjadi evaluasi peserta didik nantinya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif tanpa mengalami kelelahan yang berlebih, serta masih memiliki energi aktivitas lainnya. Nah, sejalan dengan yang saya bicarakan di awal, pada kasusnya di sekolah itu banyak peserta didik yang mengalami kelelahan, padahal intensitas olahraganya atau aktivitas itu cenderung rendah. Nah, itu jadi latar belakang mengapa saya mengambil materi ini. Nah, yang selanjutnya itu tubuh yang bugar itu ditandai dengan kondisi fisik yang kuat, tidak mudah lelah, dan mampu beradaptasi terhadap aktivitas fisik yang diberikan ketika pembelajaran nantinya. Yang selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, pada akhir fase nanti peserta didik itu diharapkan mampu memahami dan menganalisis konsep kebugaran jasmani, serta mempraktikkan pelatihan sesuai kondisi tubuh peserta didik secara aman dan tepat, serta mengevaluasi hasil latihan baik secara mandiri maupun kelompok. Nah, pada kali ini pembelajaran kita itu akan berfokus pada tiga komponen. Yang pertama ada pengetahuan, ada keterampilan, dan yang terakhir ada pembiasaan hidup yang sehat. Nah, yang selanjutnya itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran nantinya, peserta didik itu diharapkan mampu. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan di capaian pembelajaran, ada memahami serta menganalisis konsep kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, mempraktikkan aktivitas kebugaran jasmani sesuai kondisi tubuh dengan tepat dan aman. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat kebugaran sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah,
Ini adalah contoh komponen-komponen kebugaran jasmani. Ya, bisa diperhatikan pada di poin kekuatan itu bisa dengan melakukan angkat beban atau push up atau squat, bahkan plank juga bisa. Nah, ketika di materi daya tahan, di sini saya mengambil gambar atau animasi itu bersepeda. Nah, itu bisa dilakukan peserta didik ketika tidak di sekolah. Ketika di sekolah mungkin bisa dengan berlari sejauh berapa kilo atau lari 12 menit yang seperti umumnya dilakukan oleh guru-guru PJOK di sekolah untuk mengetahui tingkat kebugaran eh, anak-anak atau teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga itu ada kecepatan. Nah, kecepatan sendiri itu bisa dilakukan dengan berlari secepat-cepatnya ya, teman-teman. eh, Tidak dibatasi berapa jaraknya. Yang penting teman-teman itu melakukan itu dengan sprint secara maksimal mungkin. Ya, kelentukan. Nah, untuk kelentukan di sini saya mengambil pemanasan atau istilahnya itu stretching. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tubuh teman-teman itu siap atau sejauh mana tubuh teman-teman itu bisa eh, atau luas lah dalam melakukan gerakan lainnya. Nah, ini bisa dilakukan pemanasan, terus ada sit and reach itu nantinya teman-teman dilakukan kayak senam. Teman-teman melakukan duduk dan membuka kaki selebar mungkin dan tangan teman-teman ke depan. Nah, selanjutnya ada kelincahan. Nah, di sini kelincahan saya mengambil animasi atau gambar orang sedang melakukan eh, drill apa namanya ini drill agility leader. Nah, ini bisa dicermati. Nah, bisa juga dikombinasikan atau ditambahkan dengan shuttle run atau zigzag dengan kun. Nah, biasanya kalau di sekolah itu sering dilakukan mengenai zigzag dengan kun. Nah, untuk koordinasi di sini saya mengambil mengenai eh, mengambil mengenai dengan skipping. Nah, itu bisa dilakukan peserta didik pada saat di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir keseimbangan itu ada di sini ada mengambil animasi handstand ya anak-anak semua atau bisa dilakukan dengan senam maupun olahraga yang biasanya itu mengandung keseimbangan seperti yoga atau yang lain. Nah, kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, di sini ada kekuatan dan daya tahan. Bisa diperhatikan, kekuatan itu merupakan kemampuan otot yang menghasilkan tenaga maksimal dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, contoh latihannya itu ada push up, squat, plank, dan angkat beban. Nah, ini ada gambar untuk memudahkan teman-teman untuk mengimajinasinya itu kayak gini lah. Yang kedua ada daya tahan, adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas dalam waktu relatif lama tanpa cepat mengalami kelelahan. Nah, itu bisa dilakukan seperti jogging, sirkuit training, maupun berenang dan bersepeda. Nah, di dalam materi teman-teman juga itu berenang itu juga termasuk dalam daya tahan ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelentukan dan kelincahan. Kelentukan adalah kemampuan sendi bergerak dengan ruang gerak luas sehingga mengurangi risiko cedera. Contoh ada stretching, split, dan sit and rest yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelincahan yang merupakan kemampuan tubuh mengubah arah secara cepat dan tepat. Ada shuttle run, ladder drill, dan zigzag run. Yang sama seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam manfaat kebugaran jasmani. Nah, ketika teman-teman itu melakukan eh, aktivitas yang mengandung unsur kebugaran jasmani itu pasti ada manfaatnya atau ada dampaknya. Nah, di kali ini itu ada beberapa manfaat yang peserta didik atau teman-teman itu dapatkan. Yang pertama, bisa menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar teman-teman semuanya.
Yang ketiga dapat mengurangi stres. Nah, karena ya, ini penting sekali karena eh, banyak ya teman-teman itu ketika mengalami stres tuh mungkin dari teman-teman juga eh, bisa mengalami tekanan saat di akademik, di pelajaran atau banyak tugas atau teman-teman banyak kegiatan yang lain. Nah, mungkin dengan olahraga, dengan melakukan aktivitas yang pada nantinya akan mengarah ke kebugaran itu bisa memberi dampak yang signifikan bagi teman-teman itu mengurangi stres dari teman-teman sendiri. Yang ketiga ada yang keempat ada meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima ada menunjang aktivitas belajar dan olahraga. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di poin ketiga ya. Nah, peserta didik yang bugar itu cenderung lebih aktif dan produktif. Jadi intinya teman-teman ketika bugar itu teman-teman lebih enjoy lah, lebih semangat dalam menjalani hari-hari teman-teman semuanya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa di sini yang dapat kita bahas. Yang pertama, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti pola makan bergizi dan seimbang. Nah, banyak di sini ya, di era sekarang itu banyak makanan yang istilahnya banyak yang junk food dan instan gitu. Nah, itu mungkin ya, teman-teman bisa mengurangi karena itu akan eh, berdampak lah dan mempengaruhi kebugaran teman-teman. Yang kedua ada kualitas istirahat yang cukup. Ini penting sekali seperti yang saya sampaikan nanti jika teman-teman kurang istirahat itu akan berdampak ke tubuh teman-teman seperti teman-teman akan mengalami kelemasan, cemas atau stres tadi. Yang ketiga itu aktivitas fisik yang rutin. Nah, ketika teman-teman eh, melakukan olahraga, nah itu diharapkan secara rutin dan konsisten. Sama saja ketika teman-teman itu melakukan olahraga tapi hanya beberapa kali. Nah, itu mungkin ada manfaatnya, tapi mungkin kurang maksimal karena tidak dibarengi dengan jadwal atau konsistensi yang tertentu. Yang keempat ada usia dan kondisi tubuh. Nah, semakin kita bertambah usia, itu semakin turun kondisi kebugaran kita. Nah, pada kali ini kan teman-teman mungkin usianya masih di antara 16 sampai 18 ya, itu masih panjang ya teman-teman. Masih dalam kategori sangat-sangat bisa untuk melatih tubuh agar sangat bugar ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini sangat penting juga merupakan eh, membahas lingkungan yang mendukung hidup sehat. Nah, teman-teman sendiri itu kebanyakan sekarang itu kan pergaulannya banyak yang istilahnya bebas lah. Nah, mungkin teman-teman bisa menghindari pergaulan yang istilahnya di dalamnya itu kurang sehat. Nah, maka dari itu dapat mempengaruhi kebugaran teman-teman. Jika teman-teman itu sering main dengan teman yang istilahnya tidak mau berolahraga, hidupnya tidak sehat, merokok atau minum minuman keras atau yang lain, nah itu akan mempengaruhi eh, pola kehidupan teman-teman semuanya. Faktor-faktor di atas itu membantu membentuk tubuh yang sehat dan bugar melalui kebiasaan hidup sehat yang konsisten. Nah, di sini ada bentuk-bentuk latihan kebugaran. Nah, latihan kebugaran itu perlu dilakukan secara teratur, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh agar hasilnya itu lebih optimal. Nah, contoh yang latihan dapat dilakukan yaitu ada jogging untuk meningkatkan daya tahan, ada angkat beban, gym untuk melatih kekuatan otot, stretching untuk meningkatkan kelentukan, serta latihan core untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh. Yang terakhir di sini ada tes kebugaran jasmani. Nah, tes kebugaran jasmani sendiri itu dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kemampuan fisik teman-teman semuanya sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Nah, tes yang umum secara digunakan di sekolah itu biasanya yang pertama ada push up, itu untuk mengukur kekuatan otot lengan dari teman-teman sendiri. Yang kedua ada sit up, itu untuk mengukur kekuatan otot perut. Nah, yang ketiga ada lari 12 menit atau biasanya itu photo max dengan kun dan dibarengi dengan audio yang nantinya ada ya, beberapa poin-poin yang dapat diperhatikan teman-teman. Nanti ada tingkat-tingkatannya ketika photo max. Nah, yang keempat ada shuttle run untuk mengukur kelincahan dan ada sit and reach itu untuk mengukur kelentukan dari teman-teman.
Hasil tes dapat membantu mengetahui sejauh mana kondisi kebugaran teman-teman itu secara lebih terukur dan optimal. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini itu merupakan kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan penting untuk menunjang kesehatan, aktivitas belajar, dan kualitas hidup peserta didik. Melalui aktivitas fisik yang secara teratur dan konsisten, dan serta pola hidup sehat, kebugaran tubuh itu dapat dijaga serta ditingkatkan secara optimal. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat dan mempraktikkan serta menelaah apa saja yang materi apa saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.